Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Santi Nurdini dari SMPN 5 Garut. Rekan saya Saya Surya Gustiawan dari SMAN 15 Garut. Saya Hani Aryani, Unit Kerja SMKN 1 Garut. Ya, kami di sini akan berperan sebagai observer atau pengamat, coach, dan coachee. Kami akan melakukan coaching dengan 3 siklus. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam Bu Santi. Nah, bagaimana kabarnya Pak Surya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini Pak Surya akan melakukan coaching ya? Ya betul. Ya, sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal, terutama tentang rubrik penilaian ya. Di sini saya prinsip seorang coach dan memiliki kompetensi inti coach dan melakukan percakapan atau coaching sesuai alur cerita. Jadi setelah itu saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan pada percakapan ini? Terima kasih Bu Santi. Jadi Ya, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. ya. Itu Bu. Terus yang itu ya yang ingin Bapak kembangkan. Iya Bu. Terus apa harapannya dari observasi yang kita lakukan ini? Bapak ingin berharap misalkan saya mengamati Bapak pada alur yang mana yang lebih detailnya? Untuk yang lebih detailnya mungkin kompetensi yang pendengar aktif Bu ya. Jadi supaya saya bisa menggali potensi-potensi yang ada di coaching sendiri itu. Ya. Ya, oh iya. Berarti kompetensi-kompetensi coaching itu ingin Bapak kembangkan lalu saya amati ya. Iya Bu. Ya sudah Bapak, semoga apa yang kita harapkan bisa tergali maksimal ya dan berjalan lancar. Selamat melaksanakan coaching. Nanti saya akan sampaikan dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Ya, Terima kasih. Silakan ya Pak Surya. baik Bu. Terima kasih sama-sama. Bu Hani, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Surya. Sebaliknya Pak Surya apa kabar? Alhamdulillah Bu baik. Eh, Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan Bu ya? Iya Pak, saya itu lagi bingung tentang agenda yang akan sekolah kita hadapi Iya. setelah pelaksanaan PSTS, Oh iya. yaitu adalah Pekan P5. Pekan P5 Nah, Bu ya. iya, saya masih bingung bagaimana pelaksanaan proyek P5 pada tema gaya hidup berkelanjutan yang akan disampaikan itu untuk kelas 10. Oh, jadi Ibu masih kebingungan Bu ya untuk tema yang akan dilakukan untuk kegiatan proyek P5-nya Bu ya, kelas 10. Iya, Nah, tujuannya apa Ibu melakukan percakapan kita kali ini? eh, saya ingin berharap ada solusi untuk penerapan proyek P5 ini pada tema gaya hidup berkelanjutan sehingga tepat gitu proyek ini dilakukan untuk siswa kelas 10. Oh iya. Jadi Ibu harapannya bisa tepat sasaran gitu Bu ya nanti saat pelaksanaan Iya, kegiatan proyeknya Bu. betul Pak. Eh Kira-kira Ibu rencana awalnya apa ya Bu ya untuk kegiatan proyek P5 ini? Rencana awalnya di sekolah itu kan
banyak sampah ya, baik organik maupun anorganik. Nah, inginnya berharap fokus di dalam pengolahan limbah, Oh, bagus Bu itu idenya Bu limbah ya. yang ada di sekolah. Idenya sangat bagus sih Bu itu tentang pengolahan limbah Bu ya, sampah mungkin di sekolah juga bagaimana cara pengolahannya. Kalau untuk sekarang pengolahan limbahnya emang seperti apa Bu di sekolah Ibu? Pengolahan sampahnya. Pengolahan sampah itu kan biasanya ada sih tong sampah yang sampah berbahaya, sampah organik, sampah organik begitu kan. Tapi kan di siswa kelas 10 ini mungkin karena masa transisi ya Pak, dari SMP ke SMK, sehingga hal-hal ini tentang pemilahan sampah ini masih harus terus dikampanyekan. Karena ketika sampah itu diambil dari tong sampah yang ada di area-area tertentu ya, yang sudah dipasang oleh sekolah itu, dicek lagi, ternyata masih ada siswa yang sampah anorganik masuk di organik gitu, Oh, belum terpilah gitu, Pak. oh iya Bu ya. Kalau untuk keadaan siswanya di sekolah Ibu seperti apa Bu? Misalkan kelas 10, 11, 12. Kalau kelas 10-nya mungkin baru Bu ya. Iya, kelas 10-nya 864 orang, Pak. Oh, Jadi banyak kan Bu ya. banyak ya, Mhm. kalau mereka misalnya jajan di kantin juga dianggap sekian persennya gitu. Kalau pakai sampahnya plastik, wah sehari bisa berapa tumpuk gitu kan. Terus kalau tanaman-tanaman di sekolah juga kan banyak, eee, daun-daun kan kadang berguguran, seperti Hmm, itu, ya, ya, Pak. ya. Jadi iya. Nah, itu keadaan siswa Bu ya di sekolah Ibu seperti itu. Kalau misalkan untuk hambatannya sendiri ada nggak Bu di sekolah Ibu untuk pengolahan sampah ini? Pengolahan limbah sampah ini. Eee, Hambatannya itu adalah mesin pengolah limbahnya masih ada terbatas. Hmm, ya. Kemudian budaya siswa Pak, budaya siswa itu yang tadinya ya itu Pak tadi, kalau kita berharap itu kan semuanya sudah tertib gitu memilah sampahnya. Anak ketika dia ada sampah daun, dia masukkan ke organik gitu kan. Kalau ada sampahnya plastik, dia jajan misalnya jajan kue ya yang Mm-mm. dikemas dalam plastik, ya sampahnya dibuang ke tongnya yang anorganik. Nah, hal ini masih ada siswa yang kecampur gitu buang Oh sampahnya. iya, iya. Ya, Jadi mungkin jadi belum merata semua belum merata siswa. Bu ya. Jadi Iya, siswanya juga mungkin karena masih transisi gitu Bu ya budayanya. iya. Nah, untuk rencananya Ibu kedepannya mau seperti apa Bu? Rencananya saya itu kan ada tim ya Pak ya, kelas Hmm, 10 itu, koordinator V5 itu ada 8 orang, kelas hmm, ya. 11 ada 8 orang, kelas 12 ada 8 orang. Jadi, seluruhannya 24 orang. Ya. Tapi tema di kelas 10, 11, dan 12 itu beda. Oh Saya ya. fokusnya kan, di tema yang kelas 10 ya Pak. Hmm. Ya, rencananya kita mulai dengan, menyusun slogan-slogan, Pak, Hmm. mengkampanyekan tentang kebersihan lingkungan, Oh, iya. tentang 3R, kemudian tentang pengolahan limbah. Lalu di projeknya, rencananya itu ingin ada projek yang memang pengolahan limbah, bagaimana membuat kompos Oh dari iya. daun-daun yang sudah kering atau Hmm. dari sampah organik itu, dipilah, dibuat kompos, kemudian kompos itu bisa diolah sehingga kompos itu bisa digunakan sendiri oleh sekolah misalnya ya untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah supaya subur. Kalau hasilnya banyak, itu sepertinya bisa menjadi, satu apa ya Pak, unit produksi juga Pak, Oh iya ya, unit produksi Bu mengolah ya. kompos. Iya. Nah Pengolahan untuk limbah. sampah Ya. plastiknya, sama limbah ini Pak, kan ada jurusan, ini ya Pak, ada program keahlian, teknologi farmasi Hmm. sama, teknik laboratorium medik.
Iya, Itu iya. ada limbah itu, Pak, namanya limbah apa ya, limbah limbah yang berkaitan dengan limbah bidang kesehatan ya, Pak. Oh, iya, Kalau iya. limbah bidang kesehatan itu, sudah ada tim khusus dari, dari tertentu gitu, itu ada yang ngambil Bapak sampahnya gitu. Justru yang jadi pikiran itu adalah limbah yang ada di sekolah tadi, yang organik dan organik. Oh, iya. Kalau yang plastik kan suka ada ya, botol bekas Aqua atau apa. Rencananya di siswa kelas 10 itu diprojekkan satu mulai memilah sampah ya, anorganik dan organik. Yang anorganik itu kan bisa di recycle ya Pak, Hmm, bisa dijadikan hiasan iya, iya, iya. atau bisa dijadikan pores apa kantong hutan gitu Pak. Oh, iya, iya. Eh ya gitu. Bisa kalau lahannya ada atau yang sempit bisa menjadikan itu apa nanamnya itu berjenjang ya Pak? Iya, Aduh iya. saya apa namanya ya seperti itu. Sehingga udara di sekolah bisa lebih bersih gitu kan. Lebih nyaman gitu. Dan tanaman yang ditanam pun ingin memperkenalkan tanaman-tanaman yang berbagai jenis Pak rencananya Hmm, iya, itu. iya. Misalkan itu ada 24 kelas. Misalnya kelas ini proyeknya adalah menanam tanaman toga gitu kan. Oh, iya, iya. Hmm. Ya, lalu kelas yang lainnya, prodi lainnya menanam tanaman bunga-bunga misalkan gitu Oh, iya. Pak. Iya. Lalu yang sebagian lagi proyeknya membuat eh, menanam tanaman yang buah-buahan misalnya Pak, sehingga eh, timbul bisa jadi sekolah itu jadi hijau gitu Pak. Hmm, iya. Jadi bisa ada kebun toganya, sayurannya, buah-buahan, bahkan bunga juga bisa gitu. Hmm. Rencananya itu Pak. Wah, saya lihat rencananya bagus sekali, Bu ya. Sangat berdampak kalau saya lihat, bahkan sudah tingkat sekolah. Ini saya lihat bukan tingkat Ibu sendiri aja nih dampaknya. Kalau dari skala prioritas, rencana Ibu ada di skala berapa nih, Bu, kalau misalkan dari 1 sampai 10? Sepertinya masih 7 Pak. Masih 7, Bu ya, untuk rencananya ya. Ya, Mungkin karena ada beberapa hal juga yang perlu ini. Strateginya tadi udah dijabarkan juga, Bu ya, sama Ibu. Ada strategi lain nggak, Bu, untuk rencana yang Ibu buat ini? Tadi kan sudah ada eee, strategi yang disebutin tuh sama Ibu tuh mau dibagi-bagi kelompok atau apa. Ada nggak strategi lain yang Ibu iya, udah Ibu buat? tadi yang setelah dibagi-bagi kelompok tadi rencananya kita kan terbatas dengan waktu ya, Pak, ya, Hmm, untuk ya. pelaksanaan tema ini kan 2 pekan. Oh iya, Nah, betul. di pekan itu saya berharap sudah terlihat progres siswanya. Jadi kan membuat timeline, Pak. Sepertinya Strateginya membuat dari timeline juga, Bu ya, ya. membuat timeline juga. Periode ini dalam 2 minggu itu misalnya, eee, tanah yang tanah yang mau dikasih kompos yang mana gitu kan. Ya. Ya lalu yang ditanami yang mana, media tanamnya seperti apa. Jadi dibuat sama siswa itu media tanamnya dengan, bimbingan dari, guru yang menjadi koordinator P5-nya. Wah, bagus sih, Bu. Jadi, Strateginya bagus. siswa ya terus siswa juga mengenal tanaman, kemudian siswa juga membuat laporan Pak, laporan Hmm. projeknya. Oh iya, bagus Jadi sekali sih, Bu dari ya. ya, ada perencanaan, kemudian laporan pelaksanaan, sama apa, laporan akhir kegiatan, kemudian tindak lanjut mereka seperti apa. Sehingga harapan saya itu setelah kegiatan P5, tetap yang namanya kelestarian alam, kelestarian lingkungan, kemudian pengolahan limbah itu dapat, terkendali. Nah, bagus sekali sih, Bu, itu strateginya. Gambaran keberhasilannya menurut Ibu berapa nih, Bu? Kalau misalkan ukurannya untuk kegiatan dan rencana atau strategi yang Ibu buat barusan. 8 Pak. 8 lah ya kira-kira. Udah cukup tinggi, Bu. 8 juga itu menurut saya, Bu ya. Ada nggak, Bu, hambatan yang Ibu hadapi kira-kira untuk melakukan strategi dan rencana ini, Bu? Eee, Hambatannya itu tadi pemahaman siswa yang belum merata tentang, pentingnya pengolahan limbah. Oh, itu hambatannya, Bu ya. Tapi udah ada Ya, karena strateginya belum juga ya, merata Bu ya, tadi. ya, karena belum merata sehingga kita mulai dengan tadi, terus jangan lelah mengkampanyekan,
3R, kemudian membuang sampah tidak sembarangan gitu. 3R Buanglah itu sampah pada apa Bu tempatnya. tadi Bu ya singkatannya 3R itu? Yang itu Pak, reduce, reuse, Oh iya recycle ya gitu recycle itu ya, kan. ya. Jadi didaur ulang Bu ya. Bagus sih Bu. Kalau menurut saya ini Ya, sangat bagus, bahkan bisa menjadi percontohan nih kayaknya untuk sekolah lain juga Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau nggak berkomitmen untuk kegiatan ini? Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu sediakan untuk kegiatan ini Bu? Komitmennya? kalau untuk kegiatannya di pekan P5-nya secara jadwal 2 minggu ya Pak. Tapi Hmm, karena menanam itu adalah berkesinambungan, tentunya harus ada komitmen kalau saya itu eh, setiap 1 minggu sekali itu tetap harus dilihat progres siswanya. oh iya, Diapresiasi gitu, siswa kelompok ini tanamannya yang mana gitu, oh iya iya. apakah terawat atau tidak gitu kan. Jadi ada checklist-nya, yang terawat Mm, mm. ada apa ya namanya ya, ada papan, Indikator keberhasilan mungkin juga Bu ya. indikatornya iya, ini kelompok ini nanam apa gitu kan, tumbuh nggak, Oh kalau iya. nggak tumbuh penyebabnya apa gitu kan, sambil dicari sehingga siswa pun tahu dan dia pun bisa meraktekkan, di mana pun dia tinggal seandainya ada medianya. Hmm, iya. Berarti untuk waktunya mungkin setiap seminggu sekali akan ada pengecekan Bu ya. Nah, Iya, untuk ukuran keberhasilannya berapa lama Bu dari awal sampai akhir kira-kira? sebulan Pak. 1 bulan Bu ya. Jadi dengan pengecekan Iya 1 minggu itu Ibu selama 1 bulan berharap bisa berkomitmen sampai sampai Bu ya untuk iya tercapaian indikatornya Bu. iya Pak. eh Rencananya tindak lanjut dari setelah kegiatan coaching ini apa Bu? Setelah kegiatan coaching ini saya berharap bisa mempraktekkan tadi ya Pak, setelah saya dapat solusi nih ngobrol dengan Bapak saya jadi Mm-mm. dapat solusi Oh untuk iya. kegiatan P5, akan kami laksanakan, nanti saya obrolkan lagi dengan teman-teman di koordinator P5 Pak, tentang program-program yang tadi, eee, saya ungkapkan dengan Bapak. Oh iya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan terus berkesinambungan, sekolah menjadi hijau, siswa menjadi Amin. lebih disiplin dengan tanggung jawab penuh, dengan kesadaran dirinya tanpa paksaan, sehingga mereka mencintai lingkungan. Diharapkan kita bisa menahan pemanasan global. Oh iya, sangat bagus Ibu idenya menurut saya. eh Sepertinya sudah dapat solusinya juga Bu ya dari permasalahan yang tadi Ibu ungkapkan di awal. Kalau saya lihat strategi-strateginya terus rencana-rencananya juga sudah sangat bagus Ibu kalau menurut saya. Bagaimana Bu sekarang perasaannya untuk setelah kegiatan coaching ini? Saya jadi lega Pak, dapat pencerahan bagaimana saya nanti dengan tim saya melaksanakan proyek P5 ini. Lebih optimis, Pak. Ya, Lebih optimis untuk bisa melaksanakan itu. alhamdulillah Bu kalau gitu ya. Semoga rencana-rencana Ibu, strateginya juga berjalan dengan lancar, juga bisa berdampak pada yang lain Bu ya. Jadi Ibu siap ya untuk berkomitmen melakukan kegiatan dan rencana yang sudah Ibu buat tadi Bu ya. Iya, siap, Pak. Ya, kalau gitu sepertinya percakapan kita kali ini sudah selesai Bu ya, sudah ketemu juga solusinya. Mungkin kita kalau misalkan ada yang mau disampaikan lagi, boleh nanti dihubungi lagi ke saya Bu ya. Baik, Pak. Itu aja Terima mungkin kasih ya, untuk Pak. pertemuan sekarang. Kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup saja Bu untuk kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Hani sudah mau bercerita juga mungkin ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Surya. Ya, sama-sama Bu Hani. Ya, Pak Surya, halo. Ya, Bu Bagaimana? Santi. Hmm. Barusan gimana coachingnya Pak? Berjalan lancar? Alhamdulillah Bu berjalan lancar. Coachingnya juga tadi sudah ketemu juga solusinya Bu.
Iya, alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati ya percakapan coaching Bapak antara Pak Surya dan Bu Hani. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh tidak saya memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak? Ya, boleh Bu. Setelah barusan Bapak melakukan coaching, coba menurut Bapak sendiri, kompetensi mana yang sudah Bapak bisa lakukan pada kegiatan ini? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya, Pak, ya? Ya, iya Bu. 3. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak dari ketiga kompetensi itu mana yang sudah Bapak sangat kuasai pada saat coaching tersebut? Menurut saya kompetensi yang sudah saya kuasai itu menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Ya, ya. Tadi juga saya dilihat ketika menggali potensi dari Koci, dari potensinya sendiri sudah keluar Bu, sudah sangat, saya lihat sangat bagus. Rencana-rencana strateginya sudah saya sangat bagus saya lihat Bu. Oh iya, betul Bapak. Berarti sekarang izinkan saya ya menyampaikan hasil pengamatan dari saya. Ya Bu. Tadi saya mengamati percakapan antara Pak Surya dan Bu Hani ya. Saya mengamati bahwa coaching tersebut sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga di mana pada saat itu telah menguasai kompetensi sebagai coach, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa ya, di mana tadi Bu Hani bercerita sangat panjang, sangat banyak tentang apa yang dia rasakan. Bapak begitu sabar, begitu telaten mendengarkan. Dan Bapak juga sudah melaksanakan 3 prinsip coaching ya. Bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Bu Hani sehingga Bu Hani sendiri bisa mengeluarkan ide-ide rencana-rencana yang harus dia lakukan di antara kebingungan beliau untuk melaksanakan kegiatan kelima tersebut. Mungkin itu Pak yang dapat saya observasi. Terima kasih Bu Santi. Ya, selanjutnya menurut Bapak kompetensi mana sih yang belum bisa Bapak tercapai dengan penuh pada saat Bapak menjadi coach ini? Eh mungkin apa Bu ya? Ketika mengajukan pertanyaan juga tadi ada beberapa yang saya itu memotong Bu ya. Seharusnya Oh iya. iya, seharusnya Hmm. jadi itu. Jadi itu mungkin ya yang harus terus Bapak kembangkan gitu ya. Ya, Mendengar, aktif dan mengajukan eh pertanyaan. ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu memang tidak bisa 1 kali 2 kali ya Pak ya. Kita harus sering berlatih sesuai jam terbang. Mungkin nanti selanjutnya kita setelah menjadi guru beres pendidikan ini, kita bisa terus melakukan kegiatan coaching ini pada siswa. Dan Ya, kompetensi kita semakin tumbuh ya Pak. ya Bu Santi. Terima kasih Bu Santi. Ya, itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Ya, sama-sama Pak Surya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Santi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Hani. Apa kabar hari ini Bu Santi? Alhamdulillah Bu Hani, baik. Meskipun kesibukan begitu ya, tapi dijalani disyukuri Bu Hani. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah ya Bu Santi sehat. iya Bu Hani, alhamdulillah. Pada kali ini Bu Santi akan melakukan coaching ya Bu Santi. Tapi Ya, sebelum mempraktekkan coaching, terlebih dahulu saya sampaikan ada rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual pada prasupervisi. Nah, yang pertama pada rubrik penilaian percakapan coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Santi?
Yang pertama yang ingin sangat saya kembangkan itu yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Dimana kalau menurut saya kompetensi mendengarkan sudah saya bisa maksimalkan gitu ya, saya rasa maksimalkan. Mendengarkan aktif juga saya rasa itu sesuatu hal yang tidak susah. Tapi yang ingin terus saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan gitu ya dan mendengarkan dengan rasa sehingga bisa menimbulkan pertanyaan yang mengeluarkan kompetensi dari coach tersebut. Kemampuan dari coach tersebut seperti itu. Baik. Kemudian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu bagaimana? Ya itu Bu tadi tentang kalau mendengarkan dengan rasa itu kan kita satu tidak boleh mempunyai asumsi terlebih dahulu ya kepada seorang coach. Tidak boleh melebeli dan tidak boleh mengasosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi kita sehingga saya ingin bersikap netral sehingga bisa mendengarkan dengan penuh rasa terhadap apa yang coach rasakan. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Santi untuk coaching kali ini bagaimana Bu? Gimana Bu? Maaf, indikator? Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Oh iya, jadi kalau indikator ketercapaiannya sih saya berharap coach tersebut bisa mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya sehingga bisa mengatasi dari masalah yang ada pada dirinya tersebut juga, Bu. Mungkin itu Baik, kalau ada solusi sehingga itu bisa saya anggap berhasil. baik. Terima Ya, kasih Bu Santi. ya, Selamat melaksanakan supervisi. ya, Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya, Bu. Amin. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Surya, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Santi, selamat siang juga. Pak Surya lagi jam kosong ya? Iya Bu nih lagi jam kosong nih. Ya sama ya Pak ya. Kalau tidak salah, kemarin-kemarin kayaknya Bapak ingin ada yang diceritakan deh kepada saya. Iya Bu, ini mau cerita tapi ya baru kesampaian waktunya Bu ya. Eh, Iya. jadi ini ada anak Bu yang kehadirannya kurang dibandingkan teman-temannya di satu kelas ini Bu. Hmm, sering bolos Pak. Ya mungkin nggak tahu sering bolos di pelajaran saya aja atau di semua gitu nggak tahu juga sih, tapi ya saya cek emang kurang sih untuk anak ini kehadirannya dibandingkan Gitu ya Pak. teman-temannya. Jadi Bapak mengharapkan apa dari apa yang ingin Bapak ungkapkan untuk anak tersebut? Nah jadi harapannya saya itu ngobrol kayak gitu nanti bisa dapat solusinya gimana gitu Bu ya untuk anak ini Iya. kedepannya bisa dapat meningkatkan kehadirannya juga, menemukan Jadi, solusi-solusinya gimana gitu Bu ya. oh iya iya. Jadi ingin solusi gimana yang terbaik untuk anak tersebut ya Pak ya, khususnya bisa meningkatkan kehadirannya ya. Ya bisa meningkatkan kehadiran anak tersebut Bu di kelas saya. Bapak sudah tahu belum identitas anak tersebut? Kalau identitasnya kayak nama kayak gitu udah sih Bu. Kan Iya. kelas ini kan kelas 11 ya. Kelas 10-nya juga kan pernah keajar sama saya, tapi kalau kelas 10 kayaknya enggak deh, enggak kayak gini. Tapi sekarang jadi kehadirannya kurang juga gitu. Apakah jadi kondisinya itu Bapak benar-benar belum mentindaklanjuti tentang anak tersebut? Ya belum Bu, saya itu belum menindaklanjuti soalnya kan jarang ketemu juga Bu ya. Ya, dengan wali kelasnya gimana Pak? Nah kebetulan sama wali kelasnya juga belum sih Bu. Ini baru nanya ke temennya aja yang dekat-dekat itu juga, yang di kelasnya. Oh gitu. Kira-kira kenapa anak tersebut sering tidak hadir Pak menurut Bapak?
Kalau menurut saya mungkin nggak tahu ada permasalahan di rumah atau apa gitu ya, nggak tahu juga bermasalah dengan pelajaran Hmm, saya gitu, jadi anaknya jadi ya jadi kurang aja gitu, padahal tahun kemarin nggak, dia itu bagus ya kalau misalkan di rata-rata gitu ya, nggak kayak sekarang. jadi ya. Jadi baru tahun ini anak tersebut kayak seperti ini gitu, Pak? Iya Bu, baru tahun ini kehadirannya udah beberapa persen, mungkin 50% juga kurang ya saya lihat. Hmm. Oh iya iya. Bapak dengan guru lain belum sempat sharing juga masalah anak ini? Belum sih Bu, saya tuh belum sharing juga, baru sama temennya aja nanya-nanya kayak gitu. Oh iya iya. Berarti kalau kondisinya seperti itu, kira-kira Bapak untuk menindaklanjutinya ada rencana apa ke depannya? Nah ini kalau rencana kedepannya saya mau ngobrol dulu Bu sama wali kelasnya, Iya, iya, terus bagus. sama guru mata pelajaran lain mungkin ya, atau Iya. apakah sama atau enggak gitu. Terus sama guru BK-nya juga kayaknya harus deh Bu, itu harus dilakukan komunikasi. Kan kalau sama temennya itu kadang ada yang suka menutupi juga gitu Bu ya. Kalau misalkan Iya, sama betul betul. guru mungkin lebih apa ya, lebih informasinya lebih lebih jelas juga gitu Bu ya. Iya. Bagus, Pak, kedengarannya. Mungkin itu hal pertama yang bisa dilakukan ya, betul rencana tersebut. Sharing guru mapel dan ini ya, dan apa wali kelasnya. Ya, Selain itu, komunikasi. ada lagi yang bisa Bapak tindak lanjuti untuk mengatasi masalah anak tersebut? eh Kedepannya mungkin kalau misalkan rencana awal yang tadi menghubungi guru guru mapel lain, wali kelas atau guru BK-nya kurang, saya punya rencana mau datang Bu ke rumahnya, mau mau silaturahmi juga, mungkin ada masalah keluarga atau apa gitu ya. Mudah-mudahan ya ada solusi gitu, ada perbaikan untuk anak ini. Iya iya, betul Pak, bagus. Jadi Bapak bertindak cepat ya. Untuk hal itu mungkin siapa orang yang bisa membantu Bapak untuk mendatangi anak tersebut gitu? Yang bisa membantu saya mungkin yang pertama itu temennya, mudah-mudahan bisa diajak kerjasama juga nanti. Jadi eh, rencananya saya mau ngebujuk temennya supaya bisa menemani saya, bisa bersilaturahmi ke rumahnya kalau misalkan yang rencana awal yang tadi yang pertama menghubungi guru mapel atau misalkan wali kelas dan guru BK-nya masih dirasa kurang efektif. Jadi nanti strateginya saya mau itu dulu Bu, mau ya mendekati ke temannya dulu. Mudah-mudahan bisa terbuka juga. Jadi saya bisa menemukan akar permasalahannya seperti apa. Bagus Pak rencananya. Eee, saya kira itu akan menjadi, hal yang bisa memecahkan solusi terhadap anak tersebut. Mungkin untuk kedepannya Bapak kira-kira kapan bisa melakukan hal tersebut? Kalau untuk yang pertama itu ini harus cepatnya ya Bu ya. Kalau karena kehadiran ini kan sangat penting. Mungkin besok juga saya mau menghubungi ke guru mapel, ke guru wali kelasnya dulu. Terus mau bertanya juga ke guru mapel lain apakah sama anak ini tidak hadir di jam pelajarannya. Terus yang selanjutnya kalau misalkan sudah menghubungi ke guru mapel lain dan wali kelas, nanti saya berkonsultasi juga ke guru BK Bu. Nanti guru BK-nya apakah punya catatan khusus atau apa gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ketemu kan akar permasalahannya, mencari solusi untuk kehadirannya jadi lebih mudah juga Bu ya. Nah, Iya, terus betul yang betul. selanjutnya kalau misalkan masih tidak ada perbaikan, di minggu depan saya coba menerapkan strategi berikutnya, Bu. Saya coba itu mendekati ke temannya dulu. Kalau misalkan sudah bisa, nanti saya apa namanya? Bersilaturahmi ke keluarganya, mudah-mudahan bisa lebih dekat juga dengan keluarga gitu ya. Kalau misalkan dari pihak sekolah kan
bermitra juga sebenarnya dengan pihak keluarganya di rumah gitu, dengan orang tua siswa. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak ini bisa memperbaiki kehadirannya, Bu. Gitu. Iya, Pak. Saya setuju banget dengan rencana Bapak. Itu sangat bagus, Pak. Berarti sekarang Bapak tinggal berkomitmen menjalankan rencana tersebut ya, Pak. Meskipun kita sebagai guru banyak pekerjaan lain ya, selain harus home visit dan lain-lain. Eh, Bapak sudah siap menjadwalkan kegiatan tersebut mungkin ya? Nah, yang pertama yang perlu ini Bu ya, saya itu kan sebenarnya hambatan yang pertama itu kan karena banyak kegiatan juga Bu ya, jadi Iya, tidak iya. tidak terakomodir juga untuk anak ini. Tapi untuk sekarang saya berkomitmen karena kehadirannya ini sudah cukup lumayan Bu ya, kalau misalkan dibandingkan teman-temannya. Jadi mau tidak mau saya harus berkomitmen untuk melakukan rencana ini Bu, rencana dan strategi yang akan saya lakukan untuk kemajuan kehadiran anak tersebut. Ya, ya bagus Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa meluangkan waktu ya untuk segera menjalankan rencana tersebut dan segera mendapat solusi yang terbaik untuk anak tersebut di sekolah Bapak ya Pak. Iya Bu, betul. Jadi emang itu sih Ya, harapannya. Jadi eh, anak itu kan sekarang udah kelas 11, nanti kan ya, naik ke kelas 12. Mudah-mudahan tidak terbawa dan tidak melekat juga ya kalau misalkan kayak gini tuh. Jadi ya ada perbaikan betul. lah ke depannya. Ya, Bapak saya sangat apresiasi atas kepedulian Bapak terhadap seorang siswa tersebut. Mudah-mudahan rencananya lancar dan ada waktu dan segera menemukan penyebab kenapa anak tersebut sering tidak sekolah dan bisa memperbaiki kehadirannya. Begitu Iya, mungkin Pak ya? iya. Terima kasih Bu Eh, Santi. ya sama-sama sudah cukup Pak. Mungkin ada ingin yang disampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup Bu ya. Saya sudah merasa lega juga setelah berbicara Ya, berkomunikasi dengan Ibu. Tadi juga ya, ya. kayaknya emang solusinya emang sebenarnya saya juga sudah ada sebenarnya, cuman ya perlu komitmen aja untuk Belum, ya, melakukannya belum gitu ada Bu ya. waktunya saja ya Mm, Pak ya. iya, Hmm. Ya, jadi lega sih Bu baiklah Pak sekarang. kalau begitu. Ya, silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih ya Bu Santi atas waktunya sudah bisa meluangkan. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Santi. Saya tadi sudah melihat eh, coaching supervisi akademik yang Bu Santi lakukan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Menurut Bu Santi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan Bu Santi? Ya, alhamdulillah Bu ya, barusan saya telah melakukan coaching. Pada kesempatan ini saya lihat coach bisa mengeluarkan ide-ide atau rencana yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dia punya juga, Bu. Menurut saya itu berhasil sih. Ya, dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu Santi sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, yang memaksimalkan potensi dari coaching ini tadi terlihat dari adanya eh, tujuan ya yang tadi disampaikan oleh coaching, kemudian tadi identitas siswanya sudah disampaikan oleh coaching, kemudian ada rencana aksi tadi yang sudah disampaikan bahwa penting akan segera jika susah ditemui di sekolah karena absennya kurang baik, maka dia akan segera visit ke rumahnya. Harapannya coach bisa coach itu bisa menjadi lebih baik, memperbaiki kehadirannya. Kemudian tadi indikator yang ingin dicapai oleh coach yaitu
keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot itu juga sudah bagus. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Koci itu mampu menemukan solusinya yang tadi digali oleh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Nah, dari coaching yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Santi berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Ya, mungkin saya ingin lebih terus mengembangkan di mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya, dari segi bahasa dan arahnya gitu saya belum terlalu ini, jadi masih kemana-mana gitu dalam bertanya. Tapi sudah lumayan sih bisa mengeluarkan potensi dari yang saya coaching gitu. Mungkin itu Bu yang ingin terus saya kembangkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, terima kasih Bu Santi. Ya, Tetap semangat karena keterampilan ya coaching ini semangat adalah satu juga. keterampilan yang Ya, memerlukan jam terbang. ya, ya. Betul Terima Bu. Terima kasih. kasih Bu atas pengamatannya. Ya, sama-sama Bu Ya, Santi. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hani, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Selamat siang juga. Bapak apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bu. Nah, eh, untuk kegiatan coaching Bu ya, Ibu kan mau melakukan kegiatan coaching nih. Betul Pak. Sebelumnya ada beberapa indikator penilaian yang akan dilakukan oleh saya. Yang pertama itu untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Membuat pertanyaan yang berbobot. Itu aja, Bu ya. Ya, Berarti untuk kompetensi yang spesifiknya itu juga ya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. mengajukan ya sama mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Kenapa, Bu? Milih yang itu, Bu? Mendengarkan aktif itu perlu yang namanya kompetensi dan itu juga perlu dilatih, perlu waktu juga yang jam terbang ya Pak. Jadi saya ingin berlatih di mendengarkan aktif karena itu perlu waktu gitu. Ya, ya, Ketika ya. seseorang ingin konsul atau ingin sharing, pasti kita harus menyediakan waktu. Oh iya. Jadi itu, Bu ya. Jadi untuk spesifiknya menjadi pendengar yang aktif, Bu ya. Jadi ada dua Ya, kompetensi yang mau Ibu kembangkan, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan kompetensi spesifiknya yang mau dikembangkan itu menjadi pendengar yang aktif, Bu ya. Nah, untuk indikator ketercapaian coaching kali ini apa, Bu? Yang Ibu jadikan indikatornya? indikatornya itu adalah coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh iya, jadi indikatornya supaya coach dapat menemukan solusi, Bu ya, dari permasalahannya ya. Oke, baiklah kalau gitu silahkan untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga berjalan lancar. Eh, Silahkan Bu Hani ya. Terima kasih. Mangga dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Hani. Waalaikumsalam. Iya, Selamat siang juga Bu maaf. Santi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Hani sehat. Bu Hani, maaf, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Iya Bu Santi, ada apa ya? Bisa nggak kita ngobrolnya di ini aja Bu ya, di ruang pindah aja di ruang lab, gak apa-apa Bu? Baik Bu, mari kita ke ruang lab. Ya, Bu, maaf ya sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Ibu lagi sibuk tidak?
Insya Allah sekarang lagi jam kosong, kebetulan, lagi break, tugasnya udah lagi break dulu, Bu. Oh iya, alhamdulillah, Bu. Bu, saya mau sharing tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Boleh nggak? Oh, iya, silahkan Ibu Santi. Eee, iya, Bu, jadi gini, akhir-akhir ini saya tuh bingung melihat anak-anak itu kayaknya kurang antusias dalam pelajaran saya. Mereka kelihatannya bosen gitu, Bu. Oh, Gimana begitu ya? ya? Iya, Bu. Mmm, mudah-mudahan dari percakapan ini kita mendapatkan solusi ya, Bu Santi ya? Iya, itu Bu, benar saya ingin sharing, Ibu kan guru senior ya, saya lihat juga Ibu, mengajarnya bervariatif. Jadi, mudah-mudahan saya bisa meniru apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita ini adalah mencari solusi agar anak-anak antusias belajar dan tidak Mmm. bosan ya, Bu? Iya, betul, Bu. Oke. Terus jadi gini, Bu, saya itu merasa, anak-anak itu tidak terlalu memperhatikan saya saat menjelaskan. Apakah jangan-jangan cara saya mengajar ya, Bu, yang tidak menarik? Nah, Bu, anak-anak bosan dan tidak antusias, Ibu lihat dari mana? Iya, Bu, jadi anak itu kurang interaktif, Bu, malah pasif gitu ya. Ketika disuruh memperhatikan, ketika saya menjelaskan mereka cenderung kurang fokus gitu, kurang Mmm, memperhatikan, malah ada yang ngobrol gitu, Bu. Ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan lisan, mereka juga, cenderung diam, bahkan hanya beberapa orang yang mau menjawab, Bu. oh begitu ya. Maaf tadi Bu mengatakan mungkin cara Ibu mengajar tidak menarik. Kok bisa Ibu berpikir seperti itu? Iya, Bu, karena mungkin, saya melihat mereka bosen gitu ya, apa gimana gitu. Oh, baik. Apa kegiatan yang pernah Ibu anggap sebagai kegiatan yang membuat anak tidak bosan? Saya pernah, Bu, menayangkan beberapa video tentang, kisah-kisah sejarah gitu ya, Bu, tentang apa, eee, fungsinya Al-Quran dan hadis, dan menjelaskan kepada mereka tentang kisah-kisah konseptual yang bisa mereka amati ke dalam atau mereka kaitkan ke dalam materi yang pernah saya ajarkan gitu, Bu. Mmm, jadi ketika menonton, anak di kelas Ibu antusias? Lumayan, Bu, antusias ya, mereka nggak bosen gitu ya. Eee, Mereka lebih karena ada visual mungkin, jadi mereka lebih tertarik gitu, Bu. Mmm, Ibu pernah memikirkan membuat hal yang sama untuk menjadi anak antusias? Iya ya, Bu, pernah sih, Bu, tapi saya merasa itu butuh persiapan gitu, Bu, butuh waktu gitu. Sementara waktu-waktu ini saya begitu banyak kegiatan gitu, Bu. Jadi gimana ya, bingung juga, Bu. Waktu itu ketika membuat video atau presentasi, Bu Santi waktunya kapan? Waktunya itu saya membuat perencanaan di sela jam istirahat biasanya, Bu, atau di jam kosong. Kemudian saya mencari internet, terus mencari-cari referensi gitu, Bu, untuk membuat media ajar yang menarik, seperti itu, Bu. Mmm, kalau begitu, media ajarnya seperti apa? Kalau sekarang sih yang lagi rame Canva ya, Bu, ya. Di Canva itu sekarang, banyak sekali, apanya, tools-nya gitu ya, hal-hal yang bisa menarik anak gitu. Ada PowerPoint, eee, bisa video, gambar, macem-macem gitu, Bu. Bisa ditambahkan animasi juga. Mungkin apakah saya harus mencoba dengan Canva? Wah, itu ide bagus, Bu, eee, ide bagus. Bagaimana kalau Ibu melakukan hal yang sama agar antusias siswa itu kembali? Oh, iya iya, Bu, ya.
mungkin saya harus sedikit meluangkan waktu untuk membuat perencanaan yang lebih menarik, supaya anak-anak juga tidak bosan Bu ya belajar dengan saya. Ya, kalau bisa kapan Ibu mau mulai melaksanakannya? Seharusnya sih Bu lebih cepat ya, lebih baik karena kalau anak-anak terus seperti ini nanti materi banyak yang tidak tersampaikan dengan maksimal gitu Bu. Khawatir Mmm, juga kan ke anak-anak, saya juga sama punya beban yang lebih kalau seperti itu. waktu itu, waktu Ibu membuat video tayangan ya, presentasi atau apa, apakah Ibu ada yang membantu dalam melakukannya? Mungkin saya bisa sharing dengan rekan-rekan guru Bu ya, yang mereka juga ada waktu gitu, bisa menanyakan, bisa, saya bisa meminta sarannya bagaimana seharusnya menampilkan, media ajar atau bahan ajar dalam bentuk Canva yang menarik, seperti itu Mmm. mungkin Bu. Oke, bagus sekali itu, Bu. Oh iya, Bu, kira-kira Ibu, bakal butuh waktu berapa lama dalam menyiapkan media pembelajaran di Canva ini? Sebenarnya sih kalau fokus gitu Bu ya, 1 hari, 2 hari juga bisa sebenarnya. Apalagi, saya mengejar satu jenjang kayaknya itu lebih memudahkan. Saya cukup membuat satu media kan bisa untuk seluruh kelas ya Bu. Mungkin saya harus lebih meluangkan waktu untuk bisa melakukan hal itu. Oke. Tapi, Bu, tadi tentang media yang Ibu buat bisa untuk seluruh kelas, Ibu sudah, punya datanya ya? Data awal Iya, siswa tes iya, diagnosisnya ya? Sehingga iya, media itu iya. Ibu yakin bisa digunakan ya? Iya, betul Mmm, Bu, seperti itu. oke. Bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan, dengan tadi rencana media pembelajaran yang akan Ibu buat itu, respon siswa menjadi lebih baik dalam pembelajaran. Iya Bu, Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Ibu bisa mempraktekannya ya, Bu? iya harus Bu, mudah-mudahan ya biar anak-anak juga, berpartisipasi aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya Iya, harus secepatnya nih merubah pola mengajar yang mulai jenuh. ya. Kalau begitu Ya, seminggu kemudian kita bisa melihat ya hasil proses pembelajarannya. Mudah-mudahan iya, siswa sudah bisa terlihat lebih antusias lagi ya, Bu Santi. iya boleh boleh Bu, saya senang sekali nanti sekalian Ibu juga beri saran ya yang, saran dan masukan supaya saya bisa lebih baik dalam mengajar. Oke. Berarti kita seminggu ke depan bertemu lagi ya, Bu Santi, Ya untuk, siap, Fani, mengevaluasi dari, media pembelajaran yang dibuat oleh Bu Santi. iya iya, Mudah-mudahan bisa meningkatkan, antusias belajar siswa, Bu Santi. iya iya, siap Bu. Mungkin saya harus sudah mulai bergerak nih dari hari ini berpikir dan membuatnya ya Bu. Iya, semangat Bu Santi, semoga tetap Ya, menjaga kesehatan. amin. Terima kasih Bu, saya jadi termotivasi lagi untuk semangat mengajar. Sama-sama, sampai ketemu minggu depan ya, Bu Santi. Ya, Bu Hani, terima kasih Bu ya, sudah mau Sama-sama. mendengarkan, eee, cerita saya dan saya bisa menemukan, solusi yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas, Bu. Ya. Ya, Bu Hani, bagaimana barusan coachingnya, kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Bu ya, Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, setelah kegiatan coaching kali ini. Barusan yang sudah Ibu lakukan apa saja, Bu? Saya tadi menggunakan alur Tirta, di mana, eee, Koci, mmm, dia mampu untuk mengungkapkan, solusi serta dia mampu, mencari solusi untuk pemecahan masalahnya. Tadi masalahnya adalah
antusias siswa di kelasnya yang kurang. Iya ya. Jadi alur tirtanya gitu Bu ya. Ya. Tadi kan ada 2 kompetensi itu Bu ya yang Ibu ingin tingkatkan. Kira-kira menurut Ibu yang sudah maksimal yang mana Bu? Kompetensi yang mana Bu dari 2 kompetensi yang tadi yang mau ditingkatkan itu? Kalau mendengarkan, saya tadi sudah mendengarkan aktif, sudah dilakukan, kemudian pertanyaan yang berbobot itu perlu waktu ya Pak, perlu terus diasah itu. Oh iya. Sepertinya saya masih harus meningkatkan dalam, kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Itu Bu ya. Jadi ini berdasarkan hasil observasi saya, kegiatan coaching Ibu itu emang sudah sangat bagus Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan bersama coach. Jadi nanti tadi juga saya sudah lihat coach itu terlihat lebih nyaman Bu ya ketika berbicara dengan Ibu. Terus Ibu juga sudah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki coach untuk mengeluarkan ide-idenya atau solusi-solusi yang dia dari masalah yang dia miliki gitu Bu ya. Terus berdasarkan alur juga saya lihat Ibu itu sudah runtut alur tirtanya dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus tadi kalau tidak salah ada tindak lanjut juga Bu ya. Minggu berikutnya ada pertemuan lagi untuk melihat keberhasilan dari setelah kegiatan coaching kali ini. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan setelah coaching kali ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tetap semangat Bu Hani. Coachingnya tetap dimaksimalkan, tetap dilakukan Bu ya supaya kompetensinya terus dapat meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bu Hani, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Terima Bu kasih Hani. masukannya. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Saya Hani Aryani. Saya Surya Gustiawan. Saya Santi Nurdini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang menonton demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.